your face on fire. Let's get higher. I'm gonna set your face on fire. Let's get high. Get a little bit of faster. Kita awali dengan pembahasan contoh soal yang pertama, pola bilangan. Diberikan barisan bilangan sebagai berikut: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25, dan seterusnya. Pertanyaannya, dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah, perhatikan pembahasan berikut. Jika kita lihat polanya, barisan bilangan di atas ditambah secara berurut untuk setiap suku berikutnya. Suku berikutnya adalah jumlah suku sebelumnya dengan n dikurangi 1. Untuk suku pertama diperoleh dari 4 ditambah 0 sama dengan 4. Suku kedua diperoleh dari suku sebelumnya yaitu 4 ditambah dengan 2 kurangi 1 jadi 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk suku ketiga diperoleh dari suku sebelumnya yaitu 5 ditambah dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2, sehingga 5 tambah 2 sama dengan 7. Pada suku keempat diperoleh dari suku sebelumnya yaitu 7 ditambah dengan 4 dikurangi 1 yaitu 3, jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Pada suku kelima diperoleh dari suku sebelumnya yaitu 10 ditambah 5 kurangi 1 yaitu 4, sehingga 10 ditambah 4 sama dengan 14. Pada suku keenam diperoleh dari suku sebelumnya yaitu 14 ditambah dengan 6 dikurangi 1 jadi 5, sehingga 14 tambah 5 sama dengan 19. Untuk suku ketujuh yaitu jumlah suku sebelumnya dengan 7 kurangi 1 yaitu 6, sehingga 19 ditambah 6 sama dengan 25. Nah, pertanyaannya dua suku berikutnya adalah yaitu suku ke-8 dan suku ke-9. Sehingga untuk suku ke-8 kita peroleh dari suku sebelumnya yaitu 25 ditambah 8 kurangi 1 yaitu 7. Sehingga 25 ditambah 7 sama dengan 32. Untuk suku ke-9 yaitu suku sebelumnya yaitu 32 ditambah 9 kurang 1 8, sehingga 32 ditambah 8 sama dengan 40. Jadi dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah 32 dan 40. Selanjutnya pembahasan contoh soal yang kedua, banyak titik pada pola bilangan segitiga. Pertanyaannya, pada pola bilangan segitiga banyak titik pada pola ke-18 adalah, perhatikan pembahasan berikut. Bilangan segitiga adalah bilangan dengan pola berbentuk segitiga. Pola bilangan segitiga sebagai berikut: 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Pada pola segitiga, banyak titik pada pola ke n dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Banyak titik pola ke n sama dengan n dikalikan n ditambah 1 per 2. Dengan demikian, banyak titik pada pola ke-18 adalah kita masukkan nilai n sama dengan 18 ke rumus, sehingga banyak titik pola ke-18 sama dengan 18 dikalikan dengan 18 tambah 1 dibagi 2. Kemudian 18 ditambah 1 hasilnya 19. Lalu 18 dikalikan dengan 19, hasilnya adalah 342. Sehingga 342 dibagi 2. Nah, untuk banyak titik pada pola ke-18 hasilnya adalah 171. Selanjutnya contoh soal yang ketiga tentang pola bilangan segitiga Pascal. Pertanyaannya,
Jumlah bilangan pada baris ke-7 dari pola segitiga Pascal adalah. Berikut penyajian segitiga Pascal. Jika kalian lupa, silakan kalian buka lagi video saya tentang segitiga Pascal. Kita perhatikan pembahasan berikut. Pola bilangan segitiga Pascal yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jumlah bilangan pada baris ke-n untuk pola segitiga Pascal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah bilangan baris ke-n sama dengan 2 dipangkatkan n kurang 1. Nah, untuk menghitung jumlah bilangan pada baris ke-7 pada pola segitiga Pascal, kalian tinggal masukkan nilai n sama dengan 7 ke dalam rumus. Sehingga jumlah bilangan barisan ke-7 sama dengan 2 dipangkatkan dengan n-nya 7, jadi 7 kurang 1. 7 dikurang 1 adalah 6, sehingga jumlah bilangan baris ke-7 sama dengan 2 pangkat 6. Kita hitung hasil dari 2 pangkat 6, sehingga jumlah bilangan baris ke-7 sama dengan 64. Contoh soal yang keempat, menentukan beda barisan aritmatika. Perhatikan soal berikut. Jika suku ketiga dan suku kelima barisan aritmatika berturut-turut adalah 6 dan 18, maka beda barisan tersebut adalah, perhatikan pembahasan berikut. Suku ke-n barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah letak suku, dan B adalah beda barisan. Dari soal kita sudah ada nilai suku ketiga yaitu 6 dan suku kelimanya yaitu 18. Nah, kita uraikan masing-masing suku tersebut ya ke dalam rumus. Untuk suku ketiga, perhatikan kita pakai rumus UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Kita ganti N-nya menjadi 3, sehingga U3 sama dengan A tambah 3 kurang 1 dikalikan dengan B. Karena U3-nya adalah 6 dan 3 kurang 1 adalah 2, maka 6 sama dengan A tambah 2B. Persamaan ini kita balik menjadi A tambah 2B sama dengan 6. Dari persamaan itu, pada ruas kiri 2B kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi pengurangan. Jadi persamaannya menjadi A sama dengan 6 dikurang 2B. Ini menjadi persamaan yang pertama. Berikutnya untuk suku kelima sama dengan 18, ya kita uraikan rumus suku kelimanya, sehingga U5 sama dengan A ditambah 5 kurang 1 kali B. U5 nya adalah 18 dan 5 kurangi 1 adalah 4, sehingga 18 sama dengan A tambah 4B. Kita balik persamaannya menjadi A tambah 4 sama dengan 18. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusi atau masukkan nilai persamaan ke-1 ke persamaan 2. Jadi persamaan pertama adalah A sama dengan 6 dikurang 2B. Dan persamaan keduanya adalah A tambah 4B sama dengan 18. Oke, kita tulis dulu persamaan keduanya, yaitu A tambah 4B sama dengan 18. Kita masukkan atau substitusi nilai A-nya, yaitu 6 dikurang 2B, sehingga 6 dikurang 2B tambah 4B sama dengan 18. Kita selesaikan, kita hitung yang memiliki suku yang memiliki variabel yang sama. Di sini variabel yang sama adalah 2B dan 4B ya. Jadi kita bisa hitung 6 dikurang 2B tambah 4B sama dengan 18.
Negatif 2B ditambah 4B adalah 4B. Kemudian 6 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pengurangan. Jadi 2B sama dengan 18 dikurang 6. 18 dikurang 6 adalah 12. Sehingga 2B sama dengan 12. Lalu kita mencari nilai B atau beda dengan memindahkan ruas angka 2 ke kanan dari perkalian menjadi pembagian, sehingga B sama dengan 12 dibagi 2 atau 12 per 2, sehingga nilai B sama dengan 6. Jadi beda barisan bilangan tersebut adalah 6. Contoh soal yang kelima, menentukan suku ke N barisan aritmatika. Diketahui barisan bilangan sebagai berikut: 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Pertanyaannya, suku ke-10 barisan tersebut adalah, perhatikan pembahasan soal berikut. Dari soal diketahui nilai suku pertama atau A sama dengan 2. Beda suku atau beda barisan atau B sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Yang ditanya adalah suku ke-10 atau U10. Suku ke N pada barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda barisan. Nah, untuk mencari nilai suku ke-10 pada barisan tersebut, kita gunakan rumus UN tersebut dengan memasukkan nilai N, A, dan B. Sehingga UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Kita masukkan nilai N-nya adalah 10, A-nya adalah 2, dan B-nya adalah 4. Sehingga U10 sama dengan 2 ditambah 10 kurangi 1 kali 4. 10 dikurang 1 adalah 9. Kemudian 9 dikali 4 adalah 36. Sehingga U10 sama dengan 2 tambah 36, hasilnya adalah 38. Jadi nilai suku ke-10 pada barisan tersebut adalah 38. Contoh soal yang ke-6, deret aritmatika menentukan jumlah suku pertama. Jumlah 14 suku pertama dari barisan bilangan ganjil adalah, perhatikan pembahasan berikut. Barisan bilangan ganjil adalah barisan yang suku-sukunya merupakan bilangan ganjil, dimulai dari 1 dengan beda dari 2 suku berdekatan adalah 2. Barisan bilangan ganjil diantaranya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dari barisan bilangan tersebut, maka suku pertama atau A sama dengan 1. Beda antar sukunya atau B sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Untuk mencari jumlah 14 suku pertama barisan bilangan ganjil dapat kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A tambah N kurang 1 kalikan B, di mana N adalah 14, A adalah 1, dan B adalah 2. Kita masukkan sehingga menjadi S14 sama dengan 14 per 2 dikalikan 2 kali 1 ditambah 14 kurang 1 dikalikan 2. Hasil dari 14 per 2 adalah 7. 14 kurang 1 adalah 13. Lalu 13 dikali 2 hasilnya 26. 26 ditambah 2 hasilnya 28. S14 sama dengan 7 dikali 28, hasilnya adalah 196. Sehingga jumlah 14 suku pertama barisan bilangan ganjil adalah 196. Contoh soal yang ke-7, menentukan rasio barisan geometri. Diberikan barisan bilangan 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Rasio dari barisan bilangan tersebut adalah, perhatikan pembahasan berikut. Dari barisan bilangan tersebut, maka suku pertama atau U1 sama dengan 3, suku kedua atau U2 sama dengan 12,
Suku ketiga atau U3 sama dengan 48 dan suku keempat atau U4 sama dengan 192. Yang ditanyakan adalah rasio atau R. Rasio adalah perbandingan antara suku ke N dengan suku sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan suku ke N-nya adalah U1, maka suku sebelumnya adalah U2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus R sama dengan U2 per U1. Dengan U2 adalah 12 dan U1-nya adalah 3. Maka R sama dengan 12 per 3. 12 per 3 adalah 4, sehingga rasio barisan bilangan tersebut adalah 4. 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. Contoh soal yang ke-8, menentukan suku ke N barisan geometri. Suku ke-8 dari barisan 2, 6, 18, 48, dan seterusnya adalah, perhatikan pembahasan berikut. Dari barisan bilangan tersebut, suku pertama atau A sama dengan 2. Rasionya adalah 3 diperoleh dari U2 per U1. 6 per 2 sama dengan 3. Ditanyakan suku ke-8 dari barisan tersebut atau U8. Suku ke N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N kurang 1. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio antar suku. Maka untuk mencari suku ke-10 barisan bilangan tersebut, kita masukkan nilai N, A, dan R ke dalam rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkatan N kurang 1. Sehingga U8 sama dengan 2 dikalikan 3 dipangkatkan dengan 7. 3 dipangkatkan 7 adalah 2187. Lalu kita kalikan 2 dengan 2187, hasilnya adalah 4374. Sehingga suku ke-8 dari barisan geometri tersebut adalah 4374. Contoh soal yang ke-9, menentukan jumlah suku deret geometri. Nilai dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah hingga ditambah 128 adalah, perhatikan pembahasan berikut. Dari deret geometri tersebut, suku pertama atau A sama dengan 2. Nilai rasio antar suku atau R diperoleh dari 4 per 2 sama dengan 2. Nilai suku terakhir dari deret geometri tersebut atau UN sama dengan 128. Yang ditanyakan adalah jumlah suku deret geometri tersebut atau SN. Dikarenakan nilai N dari deret tersebut atau letak suku ke N-nya belum ada, maka kita mencarikan nilai N terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus suku ke N untuk memperoleh nilai N, yaitu UN sama dengan A dikalikan R pangkat N kurang 1. Kita masukkan nilai UN, A, dan R ke dalam rumus, sehingga 128 sama dengan 2 dikalikan 2 dipangkatkan N kurang 1. Nilai 2 di ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadi pembagian, sehingga 128 per 2 sama dengan 2 dipangkatkan N kurang 1. Hasil dari 128 per 2 adalah 64. Kita ubah 64 menjadi bentuk pangkat yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat 6, sehingga 2 pangkat 6 sama dengan 2 dipangkatkan N kurang 1. Dikarenakan nilai bilangan pokoknya dari bentuk pangkat tersebut sama, maka kita cukup menuliskan bilangan pangkatnya saja, sehingga 6 sama dengan N kurang 1. Negatif 1 dipindah ruas ke kiri, sehingga 6 tambah 1 sama dengan N. 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi N sama dengan 7. Maka banyaknya deret pada geometri tersebut ada 7 suku. Dengan demikian, nilai dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah hingga ditambah 128 itu sama dengan jumlah 7 suku pertama barisan geometri tersebut.
Kita masukkan nilai N sama dengan 7, A sama dengan 2, dan R sama dengan 2 ke dalam rumus Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sehingga S7 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 7 kurang 1 per 7 kurang 1. Nilai dari 2 pangkat 7 adalah 128. 2 kurang 1 adalah 1, sehingga S7 sama dengan 2 dikalikan 128 kurang 1 per 1. 128 dikurang 1 adalah 127, sehingga S7 sama dengan 2 dikalikan 127 per 1, sehingga hasilnya adalah 254. Jadi nilai dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah hingga ditambah 128 adalah 254. Contoh soal yang ke-10, soal cerita berbentuk barisan aritmatika. Di sekolahnya, Rika menabung setiap hari Senin. Awalnya Rika menabung sebesar Rp5.000. Jika setiap minggu Rika menabung Rp1.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya, maka jumlah tabungan Rika pada minggu ke-10 adalah, perhatikan pembahasan berikut. Dari soal, pada awalnya Rika menabung sebesar Rp5.000, sehingga suku pertama atau A sama dengan Rp5.000. Setiap minggu uang tabungan Rika bertambah Rp1.000, sehingga beda antara suku atau B sama dengan Rp1.000. Yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Rika pada minggu ke-10 adalah atau S10. Untuk mencari jumlah tabungan Rika pada minggu ke-10, kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah N kurang 1 kalikan B. Kita masukkan nilai A sama dengan Rp5.000, B sama dengan Rp1.000, dan N sama dengan 10. Sehingga S10 sama dengan 10 per 2 dikalikan 2 dikali Rp5.000 ditambah 10 kurang 1 dikalikan 1.000. 10 per 2 sama dengan 5, dan 10 kurang 1 sama dengan 9. Lalu 2 dikalikan 5.000 sama dengan 10.000. 9 dikalikan 1.000 hasilnya 9.000. Sehingga S10 sama dengan 5 dikalikan 10.000 ditambah 9.000. 10.000 ditambah 9.000 adalah 19.000, sehingga S10 sama dengan 5 dikalikan 19.000. Hasilnya adalah 95.000. Jadi jumlah tabungan Rika pada minggu ke-10 adalah Rp95.000.